Nama saya Renaldi Firmansyah dengan NIM 1180793. Perkenalkan, nama saya Yuliana Endang Sari dengan NIM 1118108. Halo, di sini saya Marita Jutia dengan NIM 111803449. Perkenalkan, nama saya Nuriski Pratama dengan NIM 1118011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiati dengan NIM 111813999. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, and comment. Baik, di sini akan saya jelaskan metodologi penelitian. Menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu metode pengumpulan dan menganalisis data yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang untuk menarik kesimpulan. Di sini mempunyai dua, yaitu 1. Wawancara, 2. Studi pustaka. Wawancara atau kita kenal dengan interview, yaitu dilakukan secara langsung kepada pemilik UD-GTJ untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan jelas pada bagian yang terkait, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 2. Studi pustaka, yang diperoleh dari data-data melalui tinjauan pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku referensi serta melakukan studi kepustakaan melalui literatur lainnya yang ada di perpustakaan Universitas Bina Sarana Informatika maupun di perpustakaan lainnya untuk mencari data-data dari sumber yang ada yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Analisa kebutuhan sistem dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara umum akan kebutuhan perangkat lunak sesuai proses bisnis organisasi atau perusahaan. Untuk mendapatkan hasil analisis yang optimal dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, mengumpulkan data melalui aplikasi NetBeans yang dikembangkan dengan pendekatan sistem berjalan pada perusahaan tersebut. Metode observasi dilakukan dengan memperhatikan secara langsung proses penjualan perusahaan dari pemesanan barang, pembayaran, dan pengiriman. Yang kedua, analisa dokumen masukan dan keluaran. Ditemukan berbagai dokumen yang menjadi bagian penting dalam proses penjualan perusahaan. Sumber dokumen masukan dan keluaran diantaranya yang pertama, pemesanan dua dokumen, yaitu purchase order dan faktur penjualan. Yang kedua adalah pengiriman satu dokumen, yaitu surat jalan. Desain sistem, yaitu tahapan desain sistem merupakan implementasi dari analisa kebutuhan user dan sistem. Terbagi menjadi dua bentuk desain dan akan dijelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama yaitu Entity Relationship Diagram IRD. Menurut Mulyani 2016 mengatakan bahwa IRD merupakan tools yang digunakan untuk memodelkan struktur data dengan menggambarkan entitas dan hubungan antar entitas, yaitu relationship, secara abstrak dalam kurung konseptual. Spesifikasi file. Spesifikasi file ada beberapa, yaitu 1. Tabel barang, nama database meaning, nama file, tabel barang, arkonim tidak ada, tipe file, file master, akses file random, panjang record 24 karakter kunci file, kode barang. Tabel data barang seperti berikut. Spesifikasi file, tabel customer, nama database meaning, nama file customer, arkonim tidak ada, tipe file, file master, akses file random, panjang record 69 karakter kunci file, ID customer. Tabel data customer sebagai berikut.
Spesifikasi file tabel transaksi. Dengan nama database Nining, nama file transaksi, tipe file transaksi, akses file random, panjang record 8 karakter, karakter kunci field, nomor underscore penjualan. Dalam tabel transaksi ada elemen data, nomor penjualan, ID customer, nama field, nomor underscore penjualan, ID underscore customer. Yang menjadi primary key adalah nomor penjualan. Spesifikasi file tabel gudang. Nama database Nining, nama file gudang, tipe file master, akses file random, panjang record 36 karakter, karakter kunci field, kode underscore gudang. Di dalam tabel data gudang ada elemen data, kode gudang, ID admin, kode barang, ID gudang, nama gudang. Dengan nama field, kode underscore gudang, ID admin, kode underscore barang, ID gudang, nama underscore gudang. Dengan primary key, kode gudang. Spesifikasi file tabel admin, nama database Nining, nama file admin, tipe file master, akses file random, panjang record 28 karakter, karakter kunci field, kode underscore admin. Di dalam tabel admin terdapat elemen data, kode admin, ID admin, nama admin, dengan nama field, kode underscore admin, ID underscore admin, nama underscore admin, dengan primary key, kode admin. Spesifikasi file tabel jurnal. Dengan nama database Nining, nama file jurnal, tipe file laporan, akses file random, panjang record 16 karakter, karakter kunci field, nomor jurnal. Di dalam tabel jurnal terdapat elemen data, nomor jurnal, nomor penjualan, ID customer, nomor faktur, tanggal jurnal. Dengan nama field, nomor underscore jurnal, nomor underscore penjualan, ID underscore customer, nomor underscore faktur, tanggal underscore jurnal. Dengan primary key, nomor jurnal. Struktur kode from penjualan. Ini adalah salah satu kode generation dari penjualan. Di sini ada nomor penjualan, nama customer, nama barang, harga, dan tanggal. Ini desain antarmuka yang kemungkinan besar akan sama seperti ini UI-nya. Struktur navigasi di sini ada login, home, dan di home ada logout, laporan, jurnal, transaksi, dan menu master. Di menu master di sini ada customer, barang, supplier, karyawan. Customer ada input, ubah, dan hapus. Barang juga sama, ada input, ubah, lalu hapus. Dan supplier juga ada input, ubah, dan hapus. Kemudian karyawan sama, ada input, ubah, lalu hapus. Dan transaksi di sini ada pembelian dan ada penjualan. Pembelian ada input, ubah, hapus. Begitu juga dengan penjualan, input, ubah, lalu hapus. Jurnal hanya memiliki dua, yaitu ubah, kemudian hapus. Sedangkan laporan tidak ada. Kemudian akan melakukan logout
yang kemudian nanti akan indeks, kemudian jika akan melakukan lagi, dia akan kembali ke menu semula, yaitu login. Di decision network di sini ada laptop PT pemilik, PC PT pemilik, switch PC PT gudang, server PT, PS PC PT customer. Keterangannya, laptop PT pemilik di sini yaitu dengan adanya alat ini akan memudahkan si pemilik toko untuk mengecek data produknya. Kemudian guna PC PT admin di sini, kemudian PC PT admin di sini dengan adanya PC PT admin ini maka admin yang bertugas sebagai pengakses terjadinya suatu transaksi, baik merupakan data produk keluar ataupun data produk masuk. Dan switch berfungsi sendiri sebagai penerima dan mengirim data dari customer sumber ke komputer tujuan. Switch ini merupakan perangkat yang biasa digunakan sebagai konsentrator pada jaringan dengan topologi star. PC PT gudang. Ini bagian gudang bisa mengontrol persediaan yang ada di gudang. Server PT server 1 berfungsi sebagai penyimpan file yang secara bersamaan digunakan pada hard disk, mengatur percetakan pada printer yang digunakan bersama, mengelola komunikasi antara workstation digunakan untuk berbagai keperluan, mengirim data, melayani permintaan customer, client, menyediakan sumber daya untuk client, mengatur lalu lintas data, mampu mengatur hak akses level dalam jaringan, menyediakan database melindungi komputer client dari virus. Sedangkan PC PT customer di sini untuk mengecek data customer. Selanjutnya, pembuatan kode program. Berdasarkan dokumentasi pada tahap desain, coding merupakan proses implementasi desain ke dalam sebuah tampilan grafis atau disebut user interface, sehingga berbagai bentuk layout pada tahap desain dapat berfungsi menjadi aplikasi yang dapat dipergunakan. Proses pengodean menggunakan arsitektur model View Controller MVC sebagai contoh implementasi coding dalam pembuatan program penjualan Budi QTC. Selanjutnya, pengujian. Pengujian dilakukan untuk mengantisipasi adanya kesalahan dan sekaligus untuk memastikan output yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan yang sudah ditentukan. Pengujian dilakukan dua tahap. Pertama, pengujian desain dan program. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang ada dikarenakan penggunaan sintaks atau penulisan program yang tidak tepat. Yang kedua, pengujian dari segi logik dan fungsional. Pada tahap ini, pengujian difokuskan pada perangkat lunak untuk memastikan semua logik dan fungsional telah diuji, sehingga perangkat lunak mulai dari proses input, proses output sesuai kebutuhan sistem. Pemeliharaan. Proses pemeliharaan merupakan bagian paling akhir dari siklus pengembangan
dan dilakukan setelah perangkat lunak dipergunakan. Kegiatan yang dilakukan pada proses pemeliharaan antara lain: pertama, corrective maintenance, yaitu mengoreksi apabila terdapat kesalahan pada perangkat lunak yang baru terdeteksi pada saat perangkat lunak dipergunakan. Kedua, adaptive maintenance, yaitu dilakukannya penyesuaian atau perubahan sesuai dengan lingkungan yang baru, misalnya hardware, peripheral, sistem operasi baru, atau sebagai tuntutan atas perkembangan sistem komputer, misalnya penambahan driver dan lain-lain. Yang ketiga, perfective maintenance. Bila perangkat lunak sukses dipergunakan oleh pemakai, pemeliharaan ditujukan untuk menambah kemampuannya seperti memberikan fungsi-fungsi tambahan, peningkatan kinerja, dan sebagainya.